Ya, pada display mungkin teman-teman lihat ya, saya nggak pakai dua kamera, mohon maaf. Tapi saya coba tunjukkan previewnya seperti ini, bahwa ketika ini kita pencet, maka dia akan nonaktif. Seperti ini ya, contoh ya, saya sedang berbicara seperti ini, kemudian saya pencet di tengah-tengah. Nah, sudah terlihat ya perbedaannya ya, jadi low-nya itu tidak dominan. Karena apa? Karena ada pemangkasan pada bagian frekuensi low, ya sekitar frekuensi 100 Hz ke bawah lah ya. 100 Hz di low itu kan 100 Hz ke bawah, itu akan kepangkas jika kita mengaktifkan tombol HPF ini. Hai bos, hari ini kita bertemu kembali di channel kesayangan kita tentunya, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Harapannya mudah-mudahan bosku masih tetap setia bersama kita di sini di Alicia Production, dan semoga bosku juga tetap diberikan kesehatan dan serta kelancaran rezeki. Serta di tahun 2024 ini harapan kita bersama ya, kita akan diberi kelancaran job tentunya. Oke bos, jadi hari ini juga saya masih tetap untuk cerita-cerita saja ya, cerita-cerita yang mengasihkan, dan ya mudah-mudahan sih harapan saya ada nilai manfaat dari celotehan saya ini. Kalau di beberapa waktu yang lalu saya sudah bercerita tentang bagaimana cara menggabungkan efek antara internal dengan eksternal, dan kemudian di compare, artinya ditarung secara bareng-bareng supaya menghasilkan efek yang seperti cumi-cumi audio, atau yang biasa teman-teman sebut sebagai Adela ya, Adela. Oke, hari ini tidak kalah menariknya bos, saya mencoba merangkum dari berbagai pertanyaan pada kolom komentar yang pada intinya masih bertanya tentang bagaimana cara menghilangkan atau cara mengeliminir mikrofon itu masuk pada subwoofer. Ya, pada bagian yang lalu juga saya sudah pernah menyentil cerita-cerita ini, tapi tidak terlalu spesifik. Mungkin ini saya cari alternatif yang paling gampang ya, yang paling gampang untuk menghilangkan atau mengantisipasi agar suara mikrofon itu tidak masuk ke subwoofer yang kemudian menimbulkan suara bek ya, ketika sang pemegang mic itu melafalkan huruf B, atau huruf D, itu cenderung pada speaker kita, terutama pada subwoofer itu keluar suara buk seperti itu ya. Itu riskan banget memang bos, itu riskan banget ya. Tapi juga kembali lagi kepada settingan kita ya, settingan tune. Sebenarnya kuncinya ada di sini nih, settingan tune. Makanya saya juga udah pernah cerita bahwa setting tune untuk mikrofon itu lebih baiknya itu yang karakter vokalnya itu bisa terbaca gitu. Jadi cenderung kita kan kalau nyetel atau ngetune, mengekualisasi struktur mic itu biasanya lebih dominan ada di bass supaya lebih mantep nih, kayak ada wibawanya gitu ya. Kalau bassnya gede kan jadi berasa berat dan kayak ada efek wibawanya gitu ya. Tapi sesungguhnya akan menyulitkan kita bos. Kenapa? Karena dengan low yang terlalu
dominan itu tadi, ya makanya imbasnya itu pasti kena kemana-mana. Sedangkan frekuensi low otomatis, maksud saya ucapan bibir kita di samping frekuensi low juga kena, frekuensi subnya juga nanti nafasnya, nafas yang sampai ke mikrofon itu juga akan tembus ke subwoofer. Jadi ya itulah beresiko artinya kemudian jangan salahkan subwoofernya juga kalau subwoofernya itu kemudian mengeluarkan suara bek 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 seperti itu ya. Namun sebenarnya gampang bos tipnya, asal bosku mau saja ya, artinya sesuai dengan selera saya. Kita cukup bermain dengan 3 hal ya. 3 hal. Yang pertama, yang paling mudah adalah memainkan HPF atau High Pass Filter. Apa itu HPF, High Pass Filter? High Pass Filter, kemudian LPF ya, Low Pass Filter. Itu sudah saya bahas di video ini. Jadi jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut apa sih itu HPF atau High Pass Filter, kemudian LPF, Low Pass Filter, silakan teman-teman lihat di video saya yang ini ya, karena saya sudah sediakan materi tutorialnya itu ada di sini. Jadi untuk nambah pengetahuan kita bersama ya, terutama saya juga supaya lebih tahu tentang apa itu HPF dan apa itu LPF pada sound system. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan suara bek-bek atau suara vokal yang masuk pada subwoofer, ya kita akan menggunakan fasilitas yang namanya HPF atau High Pass Filter. Tapi kesulitannya adalah tidak semua mixer diberikan fasilitas High Pass Filter. Ya, utamanya kalau yang segini ya, saya ini yang GT Lab ini sudah ada High Pass Filternya. Nah, kemudian pada Soundcraft yang saya punya, yang 12 channel itu, di sana saya tidak menemukan High Pass Filter. Tapi ya, itu tadi ketika saya menggunakan mixer yang Soundcraft itu, saya tidak terlalu menunjukkan frekuensi low-nya itu terlalu berlebihan, hanya cukup saja artinya supaya vokal kita atau vokal yang memegang mikrofon itu jelas didengarnya gitu loh. Itu yang paling penting bos. Yang paling penting itu supaya jelas didengarnya gitu, atau clarity, atau mungkin apa ya. Ya begitulah pokoknya, intinya supaya bisa terdengar jelas. Jangan sampai kemudian vokal itu dalam sound buang atau pada FOH-nya itu tidak terdengar lantang, tidak terdengar vokal konsonan ya. Vokal kan artinya huruf hidup, kemudian konsonan huruf mati gitu ya. Jadi huruf mati dan huruf hidupnya itu harus jelas. Gini apa namanya ya, bahasa yang lebih populer di EYD, ejaan yang disempurnakan, adalah artikulasi ya. Jadi artikulasi itu ucapan bibirnya itu harus sama dengan suara FOH-nya yang dibuang di sana, itu harus sama ketika kita mengucapkan D juga bentuknya seperti ini, D, menahan lidah, dan di sana pun keluarnya D. Jangan D keluarnya B. Nah, itu resiko ya bos ya. Itu berarti artikulasinya pada speaker FOH-nya itu masih belum clarity bos, belum jelas. Ya, jadi kembali lagi ya, kita sudah sampai pada clarity. Nah, clarity itu tadi juga berkaitan dengan setting tone yang ada di sini. Jadi tidak mungkin akan menjadi clarity kalau seandainya kita salah atau mungkin kita terlalu over membuat tune atau pengekualisasian mikrofon yang kita gunakan. Nah, kemudian cara yang pertama tadi dengan HPF itu High Pass Filter. Ya, sedikit saya mencoba menukil dari pengertian dari HPF itu tadi ya. HPF itu adalah High Pass Filter, di mana frekuensi yang diloloskan adalah frekuensi high. Artinya tidak menyertakan frekuensi low. Dengan tanda kutip atau dalam kurung itu low-nya itu dipangkas. Ya. Jadi HPF itu untuk memangkas low,
high pass filter. Yang diloloskan atau yang di pass filternya itu yang pada posisi high. Jadi high-nya itu yang kita lepaskan. Ya, pada display mungkin teman-teman lihat ya. Saya nggak pakai dua kamera, mohon maaf. Tapi saya coba tunjukkan previewnya seperti ini, bahwa ketika ini kita pencet, maka dia akan nonaktif. Seperti ini ya, contoh ya, saya sedang berbicara seperti ini, kemudian saya pencet di tengah-tengah. Nah, sudah terlihat ya perbedaannya ya. Jadi low-nya itu tidak dominan. Karena apa? Karena ada pemangkasan pada bagian frekuensi low, ya sekitar frekuensi 100 Hz ke bawah lah ya. 100 Hz di low itu kan 100 Hz ke bawah. Itu akan kepangkas jika kita mengaktifkan tombol HPF ini. Itu cara yang paling mudah ya bos ya, cara yang paling mudah seperti ini. Jadi begitu kita nonaktifkan HPF-nya, kita aktifkan HPF-nya, maka suaranya akan seperti ini. Berbeda ketika saya tidak menggunakan HPF, maka seperti ini bunyinya. Lebih tebel ya, lebih tebel suaranya, itu lebih tebel. Kemudian saya akan cerita lagi bahwa ketika low atau vokal itu kemudian masuk ke subwoofer, diantaranya cara mengeliminirnya selain dari HPF itu tadi, kita bisa menggunakan auxiliary. Tapi ya cukup ribet sebenarnya dengan auxiliary. Masih mudah dengan HPF itu tadi. Dengan HPF itu lebih mudah banget bos. Jadi kelihatan ya ketika kita mengganti HPF-nya, kita aktifkan ya. Ini aktif HPF-nya, kemudian kita lepas seperti ini, beda ya, ketebalan suaranya itu beda ya. Nih, saya ulangi lagi ya. Ini yang pakai, artinya HPF-nya tidak saya aktifkan. Jadi ini masih low-nya masih masuk. Kemudian ini HPF-nya saya fungsikan seperti ini. Jadi ada rasa-rasa cemprengnya gitu ya. Low-nya tidak terlalu tebel, tidak dominan. Berbeda ketika saya kemudian melepaskan saklar atau melepaskan tombol dari HPF ini. Ya, kita sudah lepaskan dan suaranya pasti berbeda. Itu trik yang pertama. Kemudian yang kedua dengan menggunakan auxiliary. Jadi speaker buang pada atau speaker FOH pada sound systemnya itu jangan melalui main out. Main out itu berarti LR yang master ini. Itu alternatif yang kedua ya bos ya. Kita bisa gunakan jalur lain selain menggunakan LR master ini. Jadi subwoofernya itu dipisah, jangan ngambil dari master out bareng-bareng sama mid and high ya. Itu dipisah subwoofernya. Subwoofernya dari mana ngambilnya mas? Subwoofernya itu ngambilnya dari auxiliary, dari out auxiliary. Jadi mana-mana yang sekiranya dibutuhkan untuk keluar subwoofernya, ya, maka auxiliary-nya itu tinggal dibuka, tinggal dibuang. Misalkan kita taruh di aux 1 ya, taruh di aux 1. Nah, aux 1 kita akan membuang apa saja nih? Ya, membuang subwoofernya itu apa saja. Contoh yang pertama kita membutuhkan gitar bass, misalnya ya, gitar bass kita loloskan, berarti masuk ke subwoofer. Kita buka auxiliary-nya, auxiliary 1 kita buka pada bagian, contohnya ini pada bagian sini, misalnya ini untuk gitar bass, kita buka auxiliary-nya. Kemudian mana lagi yang kita butuhkan? Misalkan keyboard itu wajib mengeluarkan subwoofer ya. Keyboardnya dibuka, misalkan 2 channel ini keyboardnya tinggal dibuka saja pada auxiliary-nya. Maka otomatis sinyal subwoofer itu akan terkirim dari bass gitar dan dari keyboard itu nanti akan terkirim ke output auxiliary 1 seperti yang sudah kita structure di sini atau yang sudah kita manage di sini pada auxiliary 1, maka di sana juga akan keluar di outputnya
Auxiliary 1 itu akan mengeluarkan suara bass gitar, kemudian suara keyboard. Nah, itulah alternatif teman-teman yang bisa digunakan agar mikrofon yang kita gunakan itu tidak menimbulkan atau menghasilkan suara letupan-letupan pada subwoofer semacam bek 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 seperti itu ya. Jadi itu dua jalur yang bisa kalian gunakan, artinya bisa untuk mengeliminir atau mengurangi ya, atau mengurangi bahkan bisa memangkas sama sekali kalau yang itu. Kalau dari auxiliary bisa memangkas sama sekali. Tapi ya teman-teman harus jeli. Artinya gini, mana-mana yang suara itu akan muncul pada subwoofer ya kita harus keluarkan. Jangan sampai kemudian suara yang nantinya akan keluar ke subwoofer kita masih menutup auxiliary-nya lah, itu resiko ya, resiko. Artinya nanti subnya tidak akan keluar suara gaung ya kalau seandainya kita lupa untuk membuka auxiliary-nya. Nah, itu memang resiko ya, resiko. Tapi ya sih mudah-mudahan teman-teman cukup jeli lah, artinya misalkan mana-mana nih yang dibutuhkan untuk keluar subwoofernya, maka tinggal buka saja auxiliary-nya. Itu solusi yang paling mudah, Bos, gampang. Nah, kemudian ada juga kalau saya sih biasanya gini, saya tidak menggunakan auxiliary, tapi yang ini output dari main out-nya saya jumper jadi 2. Kalau teman-teman lihat video-video saya ya, yang lain yang ini, yang video-video saya yang merangkai kabel itu, pasti di out-nya itu saya jumper, saya bagi 2 karena saya nggak punya manajemen ya. Terus terang saja ini bukan berarti saya gimana-gimana, memang saya nggak menggunakan manajemen, belum lah, katakan belum punya. Jadi kenapa juga saya harus nyombongin cerita lain-lain. Tapi untuk pengoperasiannya insya Allah saya bisa, tapi cuman karena memang ya belum ada rezeki lebih saja ya untuk mengarah ke arah situ. Bukan berarti saya tidak suka dengan DLMS atau dengan manajemen, tapi karena kebutuhan juga yang dibutuhkan sana sini, jadi sementara saya masih belum menggunakan DLMS. Kalau dengan DLMS ya lebih mudah, artinya seperti itu kan nantinya akan dibagi sendiri-sendiri. Nah, kalau dengan metode yang saya gunakan, saya menggunakan output dari main out ini atau dari master LR ini, saya bagi 2, jadi kan L sama R ya. L-nya saya bagi 2, kemudian R-nya juga saya bagi, L-nya saya bagi 2, R-nya saya bagi 2. Jadi ada 4 tapi ini 1 L, 1 R ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian yang sebelah sini ya, bagian sebelah sini sama yang ini masuk pada crossover. Yang ini sama yang ini masuk pada crossover yang nanti untuk membagi sinyal suara untuk frekuensi mid high dan frekuensi low. Ya, untuk frekuensi low jika kita main three way, ini low-nya bisa kita mainkan di sini dari crossover yang ini. Yang ini yang master L dan R ini keluar ke equalizer. Jadi jadi equalizernya ini khusus equalizernya ini khusus untuk subwoofer, tidak untuk mengequalisasi yang mid dan high. Jadi ini frekuensinya equalizernya 1, tapi khusus ini equalizernya hanya untuk subwoofer saja. Ya, kemungkinan ada frekuensi low-nya saya masukkan juga di situ, tapi ini sebenarnya untuk equalizernya adalah untuk memboosting atau memperkuat frekuensi subwoofernya. Nah, itu yang sering saya pakai seperti itu. Dan kemudian juga jangan lupa kita tetap menggunakan fasilitas HPF itu tadi ya, tombol HPF untuk mengeliminir, artinya jangan sampai kemudian ketika kita ceramah, ya kadang seperti ini saja. Walaupun kita tidak menggunakan sound system, hanya mixer saja, ini kalau seandainya kita terlalu dekat seperti ini juga akan riskan dan kemudian akan cenderung mengeluarkan suara bek 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 seperti itu ya. Tapi kalau saya menggunakan mic kondensor ini kan dari jauh saja sudah bisa merespon, jadi tanpa harus perlu saya mendekat, sehingga jelas ini akan
akan menghilangkan suara dari bek-bek itu tadi. Karena radiusnya segini saja sudah terrespon oleh mikrofon ini. Berbeda jika kita menggunakan mic dinamik, itu kan harus paling nggak nempel lah dekat sama bibir gitu ya. Nah, kalau dekat dengan bibir itu resikonya pasti akan menimbulkan letupan-letupan seperti bek gitu tadi ketika melafalkan vokal atau melafalkan huruf D, dan B. Nah, itu resiko banget. Oke bos, begitu saja ya apa yang bisa saya berikan hari ini. Semoga menuai manfaat, dan jangan lupa silakan tonton video-video saya yang lain, serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.